Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proses manufaktur 2 akan menjelaskan mengenai materi dari bab 1 sampai bab 7. Saya Imas Bismawahyu akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu pengerjaan tekan atau KEMPA. Mesin KEMPA, mesin yang digunakan untuk pengerjaan dingin pada umumnya dan beberapa operasi pengerjaan panas. Penggolongan mesin KEMPA yang pertama yaitu berdasarkan sumber tenaganya, yang kedua berdasarkan desain rangkanya, dan yang ketiga berdasarkan penumbuknya, yang keempat berdasarkan metode penggunaan tenaga pada penumbuk, yang kelima berdasarkan kegunaan KEMPA itu sendiri. Jenis-jenis mesin KEMPA terdapat 12 macam. Yang pertama adalah KEMPA condong, KEMPA celah, KEMPA busur, KEMPA sisi lurus, KEMPA trompet atau horn, KEMPA engsel ruas, rem KEMPA, pemotongan bujur sangkar, KEMPA turret, KEMPA hidrolis, KEMPA transfer, dan 4 peluncur. Selanjutnya, saya akan menambahkan tentang mekanisme penggerak untuk KEMPA. Penggerak yang paling banyak digunakan adalah engkol tunggal, ada juga penggerak eksentris, KEMPA batang gigi dan roda gigi, penggerak hidrolik, mekanisme togel, stasiun piringan, dan mekanisme lainnya adalah mekanisme penghantar atau feeder. Ada juga operasi KEMPA dan perkakas. Jenis operasi KEMPA ini ada menggunting cetak lubang, pons, dan lain-lain, ada membengkok-bengkok sudut, menggelombangkan, dan lain-lain, menarik membentuk flange, tabung, dan lain-lain, ada juga mendesak penstempelan, penempatan ukuran, dan lain-lain. Cetakan khusus dan proses pembentukan. Ada 3, yaitu cetakan gabungan, pemrosesan bantal karet, dan penggaris baja. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Sahrul Nur Fanani, NPM 42. Di sini saya akan membahas tentang elemen dasar mesin perkakas. Yang pertama yaitu ada rangka mesin. Di bagian rangka mesin terdapat struktur. Struktur sendiri terbagi menjadi dasar, bangku, kolom, kepala tetap, meja, dan buncuran silang. Ini adalah gambar dari struktur rangka mesin. Di sini saya tidak akan membahas banyak karena waktunya cukup singkat. Ini selanjutnya gambar-gambar dari struktur mesin. Lalu selanjutnya terdapat bahan untuk membangun rangka mesin tersebut, yaitu bahan yang digunakan biji cor kelabu atau baja. Yang selanjutnya, baja tersebut dilas untuk membangun sebuah rangka mesin. Lalu selanjutnya ada penggerak mesin perkakas. Penggerak mesin perkakas sendiri paling banyak digunakan yaitu motor listrik. Ini adalah penjelasannya di bawah. Lalu yang selanjutnya ada metode pemegangan benda kerja. Metode pemegangan benda kerja dapat menggunakan penyangga benda kerja di antara kedua pusat, lalu bisa menggunakan mandril, plat muka, ada pencekam atau juks, dan leher atau kolet. Lalu ada arbor, bisa juga menggunakan cetak pi dan catok. Lalu bisa juga menggunakan pencekam magnetis. Pada pencekam magnetis terdapat 2 jenis pencekam magnetis, yaitu pencekam magnetis permanen dan juga pencekam yang dimagnetisasi menggunakan arus searah. Lalu selanjutnya ada metode penanganan benda kerja. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan tangan. Tapi jika masanya tersebut lebih berat, bisa juga digunakan dengan keran atau konveyor. Untuk produksi massa sendiri bisa menggunakan pemuat mekanis atau yang sudah otomatis. Hal tersebut untuk meringankan kelelahan yang terjadi pada operator. Lalu ada metode pengendalian mesin. Hanya sedikit mesin produksi yang dikendalikan keseluruhannya dengan tangan, karena pada zaman sekarang sudah banyak mesin-mesin yang menggunakan semi otomatis atau bahkan otomatis, yang dimana manusia hanya berfungsi sebagai pengendali atau kontrol. Selanjutnya untuk sumber tenaga sendiri sepenuhnya diserahkan kepada mesin. Ini adalah kesimpulannya. Elemen dasar dari mesin perkakas terdiri dari rangka mesin, penggerak, peralatan pemegang benda kerja, peralatan pelayan benda kerja, dan metode pengendalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Saya Imas Bismawahyu, NPM 667 akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu pengendalian numeris. Pengendalian numeris merupakan menuntun operasi mesin perkakas dari data numeris yang disimpulkan pada kertas atau pita magnetis, kartu berlubang, penyimpanan komputer, atau informasi langsung. Urutan operasional KN atau kendali numeris dimulai dari programmer, komponen yang memvisualisasikan operasi yang dibutuhkan mesin pada benda kerja. Jenis kendali terdapat 2 macam. Yang pertama adalah kendali lingkar atau loop terbuka. Yang kedua sistem kendali loop tertutup untuk kendali sumbu tunggal. Koordinat tegak lurus. Kendali numeris menggunakan koordinat tegak lurus atau kartesian untuk menentukan sebuah titik dalam ruangan. Prinsip-prinsip kendali numeris terdapat 4 macam. Yang pertama, mesin bubut turut vertikal. Kedua, keempat pons turret. Ketiga, mesin las. Keempat, pembengkok tabung tekanan. Bila berlubang biasanya menggunakan kertas berlubang, kertas yang diperkuat dengan bahan milar, aluminium yang dilapisi milar atau bahan plastik tertentu. Untuk jenis pemrograman pengendalian numeris terdapat 3 jenis. Yang pertama, pemrograman dari titik ke titik.
Kedua, pemrograman lintasan kontinu. Ketiga, konsep numeris lanjut. Hitungan menggunakan mesin KN, yaitu biaya perkakas pengurangan karena jumlah yang optimum dari kecepatan dan hantaran untuk perkakas pemotong biasanya terdapat penurunan dalam waktu pasang dan waktu permesinan. Yang ketiga, komponen yang rumit dapat di mesin semudah komponen yang sederhana. Yang keempat, biaya pengawasan biasanya dikurangi. Kelima, programnya dapat diubah untuk memungkinkan modifikasi permesinan. Untuk kerugiannya, terdapat 4 macam. Yang pertama adalah biaya modal untuk membeli mesin ini sangat tinggi. Yang kedua, terdapat kehilangan fleksibilitas mesin kalau pita atau kendali tidak berfungsi. Yang ketiga adalah sistem kendali mahal. Yang keempat, biaya pemeliharaan yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Alvino, NPM 19063. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 memotong logam. Memotong logam sendiri yaitu kegiatan yang memotong logam dengan benda perkakas guna memperoleh bentuk tertentu. Pemotongan logam akan membantu dalam proses produksi yang ekonomis. Lalu ada perkakas untuk pemotongan logam. Bentuk yang paling sederhana yaitu pahat mata tunggal seperti gambar di bawah ini. Lalu untuk mengukur gaya-gayanya, gunakan alat yang disebut dinamometer. Lalu untuk bentuk dan sudut pahat, ini adalah contoh dari bentuk pahat dari mesin bubut. Sudut-sudutnya kecil, sekitar 6-8 derajat untuk bahan pada umumnya. Lalu untuk bahan pahat sendiri ada baja karbon tinggi, baja kecepatan tinggi, paduan cor bukan besi, karbida, intan, dan keramik. Lalu untuk bentuk serpihan dan penimbulannya ada 3 jenis. Yang jenis pertama itu serpihan tidak kontinu, jenis kedua jenis kontinu adalah jenis ideal dari serpihan, jenis ketiga adalah ciri serpihan yang dimesin dari bahan ulet. Ini gambar serpihan. Lalu untuk pengendalian serpihan itu sangat penting untuk melindungi operator dan pahat. Caranya salah satunya adalah pemilihan yang sesuai dari sudut pahat. Lalu media pendingin atau coolant, fungsi utamanya yaitu mengurangi suhu. Lalu untuk kemampuan mesinan dan penyelesaian permukaan, ini dipengaruhi oleh jenis dan bentuk pahat yang digunakan. Lalu umur pahat adalah ukuran lamanya suatu pahat dapat memotong dengan memuaskan. Ini adalah yang aus, bawah, dan sisi. Lalu kerusakan pahat bisa disebabkan salah satunya dengan menggerinda yang tidak tepat atas sudut pahat dan masih banyak lagi. Lalu untuk kecepatan potong yang dirumuskan dengan CS sama dengan Pi dN per 1000, di mana CS adalah kecepatan potong, di diameter, N kecepatan putar. Ini ilustrasinya. Terima kasih, kita ketemu lagi di bab 7. Saya Inafianti, NPM 19060 akan menjelaskan tentang mesin penggurdi dan pengebor. Mesin penggurdi. Penggurdian adalah membuat lubang dalam sebuah objek dengan menekankan sebuah gurdi berputar kepadanya. Sedangkan mesin pengebor yaitu memperbesar lubang yang telah digurdi atau diberi inti. Pada prinsipnya merupakan suatu operasi penempatan sebuah lubang yang telah digurdi sebelumnya dengan pahat jenis mesin bubut mata tunggal. Bagian mesin gurdi yaitu ada base, column, table clamp, drill chuck, spindle head, dan drill feed handle. Selanjutnya ada pengelompokan mesin gurdi. Ada 8 pengelompokan mesin gurdi. Yang pertama yaitu mesin penggurdi mampu jinjing, digunakan untuk operasi penggurdian yang tidak dapat dilakukan dengan mudah pada gempa gurdi biasa. Yang kedua, mesin penggurdi peka. Yang ketiga, mesin penggurdi tegak. Yang keempat, mesin penggurdi radial. Yang kelima, mesin penggurdi turret. Yang keenam, mesin penggurdi spindle jamak. Yang ketujuh, mesin penggurdi produksi otomatis. Yang kedelapan, mesin penggurdi lubang dalam. Gurdi adalah sebuah pahat pemotong yang ujungnya berputar dan memiliki satu atau beberapa tepi potong dan galur yang berhubungan kontinu di sepanjang badan gurdi. Galur ini dapat berupa lurus atau helix. Selanjutnya, mata gurdi. Untuk memperbaiki efisien penggurdian dan mengurangi desakan, maka digunakan mata gurdi, yaitu ada 2. Yang pertama ada penggurdi mata terbelah dan penggurdi mata spiral. Jenis penggurdi ini ada 6, yaitu lubang minyak penggurdi tangkai tirus, penggurdi untuk plastik cor, dan lain-lain. Fluida pendingin. Untuk mendapatkan prestasi paling baik dan keawetan untuk mata pemotong, maka sebaiknya digunakan fluida pendingin secukupnya. Logam dengan media pendingin yang dianjurkan yaitu ada aluminium, kuningan, perunggu, besi cor, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu perluasan lubang atau rembat. Peluas lubang adalah perkakas yang menyelesaikan lubang yang telah digurdi atau dibor. Ada 7 peluas lubang yang tersedia untuk berbagai bahan dan penggunaannya, yaitu ada peluas lubang tangan, peluas lubang pencekam, peluas lubang cangkang, dan lain-lain.
Sekian dari saya, terima kasih. Nah, saya Zikri Lubaldi, NPM 053. Nah, bagi teman-teman semua atau mungkin rekan-rekan yang lain, pasti mungkin bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sebenarnya mesin bubut itu? Mesin bubut adalah segala mesin perkakas yang memproduksi bentuk silindris, teman-teman. Tapi nggak dapat dipungkiri juga bahwa mesin ini juga dapat digunakan untuk kepentingan yang lain, seperti pembuatan kenop, memotong ulir, dan membuat irus. Nah, seperti pada gambar di samping ya teman-teman ya, bisa dilihat bahwa sebenarnya penggunaan prinsip kerja dalam mesin ini sangatlah sederhana, yaitu yang pertama, benda kerja yang dibubut dalam keadaan berputar, sedangkan alat potong digerakkan mendatar atau melintang menyayat benda kerja seperti pada video di samping. Atau benda kerja itu dipasang pada cekam penjepit yang ada pada kepala tetap atau poros utama, dan pahatnya dipasang di rumah pahat atau di post, kayak gitu teman-teman. Selanjutnya nih, setelah kita tahu prinsip kerjanya, mesin bubut ini konstruksinya yaitu tersusun dari ekor tetap, mengarah, ulir mengarah, batang hantaran, rakitan kereta luncur yang berisi apron, segel pahat, peralatan majemut, dan lain sebagainya. Jadi sini ini adalah segmennya. Di sini ada toolbox, kereta luncur, di sini ada ekor tetap, ini ada kepala tetap, dan bagian-bagian yang lainnya. Nah, teman-teman juga harus tahu, ya itu ada banyak bahasanya. Kurang lebih ada 9. Yang pertama adalah membubut kecepatan. Ini biasanya digunakan untuk membubut kayu atau benda-benda lainnya. Terus ada juga pembubut mesin, membubut bangku, membubut ruang perkakas yang beli khusus, membubut turret, pembubut otomatis yang menggunakan mesin ulir otomatis, dan press. Nah, setelah kita tahu nih apa itu mesin press dan jenis-jenisnya dan juga komponen-komponennya, aku juga mau kasih tahu ke teman-teman bahwa kelebihan daripada mesin bubut yang otomatis. Yang pertama, dapat dikerjakan oleh manusia secara manual. Yang kedua, kita tidak membutuhkan proses input data sehingga mudah untuk dioperasikan. Dan yang ketiga, modal yang kita keluarkan lebih sedikit karena mesinnya relatif lebih murah daripada yang sudah berteknologi dengan komputer. Terus mesin tidak tergantung oleh perubahan suhu sehingga lebih awet. Oke teman-teman, nggak etis banget cuma teman-teman. Yang pertama, keletihan barang yang dihasilkan yaitu kurang akurat karena peran operator atau manusia masih sangat dominan menggunakan mesin bubut manual ini. Terus yang kedua, tidak dapat mengambil kalkulasi biaya produksi karena tidak ada proses input data pada mesin melalui komputer. Dan terakhir, waktu pengerjaan lebih lama dari mesin otomatis. Terima kasih. Oke, ketemu lagi dengan saya di bab 7 mesin press dan pemotong press. Saya Ivan Albino, NPM 19063. Mesin press itu sendiri yaitu mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja. Prinsipnya bisa dilihat di gambar di samping ini, di mana pisau press akan menyayat benda kerja yang berada di meja kerja ini. Lalu untuk mesin press sendiri banyak jenisnya, bisa diklasifikasikan menjadi jenis tiang dan lutut, ada 4, mesin press penyerut, jenis landasan tetap, mesin pusat pemesinan, dan mesin khusus ini. Tapi secara umum kita klasifikasikan menjadi 3 aja, press vertikal, horizontal, universal, seperti gambar di samping ini. Itu menurut dari pusatnya atau spindle utamanya. Lalu perlengkapan mesin press ada ragum, dividing head, tile shock untuk menahan benda kerja, arbor sebagai dudukan pisau press, adaptor, dan pemotong press. Pemotong press ini ada banyak sekali. Ini ada potong press biasa, samping, gergaji, press sudut, ujung, celah, gigi, sisipan. Ini ada gergaji, ini sudut, ini ganda, ini alur T, dan masih banyak lagi. Untuk kecepatan potong, ini ada rumusnya. CS sama dengan PDN per 1000, kecepatan lepas logam RDW. Lalu untuk macam saklar ada 3, saklar utama untuk menyambungkan listrik ke mesin press itu sendiri. Ada saklar tambahan untuk mengatur kecepatan dan putaran, saklar motor pendingin untuk mengaktifkan pendingin secara kontinu. Lalu untuk mengatur putaran dan kecepatan, kita bisa mengubah posisi sabuk di dalam head dari mesin press. Inilah ada langkah awal pengepresan yang harus kita ketahui. Pada langkah utama pengepresan yaitu menyetel ragum, memasang pisau press, memasang benda kerja, setting benda kerja, dan pelaksanaan pengepresan. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.